Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Mulai ini supaya semangat ya, supaya bini-bini semangat. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang membatalkan wudhu itu cuma ada 4. Lalu ada apa halnya dengan najis-najis? Misalnya ini sering terjadi di musola atau masjid. Cak. Nah, ini macam apa nih? Antara najis dan yang membatalkan wudhu tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada hubungan kakak adik, apalagi sepupu sekali. Nah, jadi najis sendiri batalkan wudhu sendiri. Belum tentu yang najis membatalkan wudhu. Belum tentu yang membatalkan wudhu itu najis. Karena itu kalau kotoran-kotoran itu hanya najis. Kita nyentuh kotoran, kita kena kotoran, kita kena najis ya najis, tapi wudhu tetap hukumnya sah. Kan nggak apa-apa, tinggal cuci yang najis, tinggal cuci tangan atau kaki atau baju yang najis, maka tetap lanjut untuk melaksanakan ibadah. Nah itu lagi ibu. Terserah mau tanya apapun seputaran ibadah kita di hadapan Allah sehari-hari, enggak harus apa yang kita bahas malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang wudhu tadi. Kalau misalnya di Imam Syafi'i kan itu langsung batal saat menyentuh yang bukan mahram. Tapi bagaimana misalnya kalau kita Imam Syafi'i tapi ketika memegang wudhu kita memegang pendapat lain, misalnya Imam Malik, dia tidak batal wudhunya. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah bertanya. Kayak apa? Jadi apa sih madhab itu? Madhab itu adalah ilmu yang diambil oleh pakarnya. Jadi setiap Al-Quran, setiap hadis, lafaz demi lafaz, ayat demi ayat itu ada maknanya. Menurut fikih kayak ini, menurut bahasa kayak ini, menurut lughah kayak ini, menurut mantek kayak ini. Ruwet, ribet. Karena itu para imam mazhab adalah orang yang menguasai segala macam bidang ilmu, sehingga mereka punya kesimpulan di dalam hukum masing-masing. Ada yang sama, ada yang beda. Termasuk yang beda yaitu masalah wudhu antara mazhab Syafi'i dan Maliki. Dulu juga Hambali. Nah, itu beda. Betul nggak Pak? Nah, kalau kita mau ikut mazhab Maliki ya boleh. Cuman itu tadi yang tidak boleh itu adalah talfik. Talfik ini apa? Talfik ini wudhunya Imam Syafi'i, kemudian ketika batal, ketika cara batalnya ikut Maliki. Ini namanya talfik. Apa itu talfik? Mencampur-campurkan mazhab. Terus nggak bolehnya ya wudhunya dengan cara Imam Malik. Maka silakan ketika batal boleh ngikuti Imam Malik, walaupun sholatnya ngikutin lagi dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena wudhu dan batal wudhu itu satu paket. Nah, wudhu dan batal wudhu itu satu paket. Kalau seandainya itu bisa, nah seandainya itu bisa, ya seandainya itu bisa. Jadi orang puasa, sahur ngikutin madhab Syafi'i, kemudian buka ngikutin madhab, salah satu madhab 4 itu yang ada yang berpendapat keluar kampung boleh keluar kampung boleh membatalkan puasa. Jadi kota bangun bak sahur,
Sebelah itu apa ngarannya deh? Keloleng buka. Kenapa? Musafir jarda. Nah, ya akhirnya kalau seperti itu maka amburadul kita berajaran Islam. Jadi harus satu paket. Sholat ikut madhab Syafi'i ya Syafi'i. Kemudian wudhu ikut Maliki ya Maliki. Jangan dicampur aduk. Semua madhab benar. Semua madhab sesuai dengan Al-Quran dan hadis, karena mereka semuanya ngikutin Al-Quran dan hadis, karena pemahaman manusia cuma berbeda saja. Dimanapun kapanpun kepada siapapun kita ngikuti mazhab empat ini, maka ibadahnya sah. Cuma itu tadi yang tidak boleh dicampur-campur antara mazhab yang lain dengan mazhab yang lain itu aja. Ada yang lain? Mana Ibu? Bib, aku lagi tanya Bib. Oke, siap. Kita biasa ke masjid atau ke musola, begitu datang kan melaksanakan sholat masjid. Lalu sehabis sholat kita melihat ada kotoran, lalu kita membersihkan. Habis itu kita keluar lagi dari masjid. Jadi kembalinya itu apakah kita sholat lagi kah atau bagaimana? Kalau sebentar nggak usah sholat, kalau lama sholat. Nah, lama itu apa? Keluar wudhu itu kan lama, keluar ke toilet itu lama, walaupun kembali maka sunnah sholat lagi. Kalau sekedar keluar buang masuk lagi, walaupun nggak sholat sunnah tahiyatul masjid maka nggak masalah. Terima kasih. Ibu. Apa lagi yang kita tanyakan nih? Jodoy. Apa lagi? Ya. Wan. Aja John. Tanya ini mungkin pertanyaan ini juga saya masih ragu. Nih, kira-kira nih, kita berniat dulu wuduku ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wudu etam ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita melaksanakan sesuai dengan petunjuk dengan syarat-syarat wudu tadi. Apakah boleh etam berniat ini wuduku ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah ini mohon penjelasan. Berniatkah atau meyakini? Meyakini wudhu saya ini diterima. Insya Allah diterima semenjak rukun syarat wajibnya sudah terpenuhi, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kasih yang terbaik, wudhu caranya yang paling bagus, ini caranya yang paling bagus. Selanjutnya insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu bagus, tidak menerima kecuali yang bagus. Artinya ketika kita terbaik ibadah kepada Allah, maka insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus husnudzon, karena sudah sempurna. Husnudzon bukan ujub. Ujub itu membanggakan, pasti diterima, ini ujub. Tapi kalau kita pasti insya Allah, mudah-mudahan ibadah ulun ini diterima sama Allah. Nah itu kita husnudzon, beda dengan ujub, beda dengan husnudzon. Husnudzon ini adalah berprasangka baik, apa yang kita amalkan diterima oleh Allah. Kalau ujub itu pasti nih, kenapa? Pasti saya ini sudah sempurna, pasti nih. Nah ini ujub, terlalu percaya diri. Ini yang ditunggu oleh setan. Yang ditunggu oleh setan, ujub. Al-ujub ya'kulul hasanat kama ta'kurun nar al-hatab. Ujub itu dapat menghanguskan pahala sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Jadi husnudzon wajib, tapi ujub harus hati-hati. Nah,
Ada lagi? Nggak ada kah? Lagi. Ini masalah keraguan-raguan. Yang lain. Yang lain belum panas nih. Jadi masalah keraguan-raguan. Tadi rasanya aku nih wuduku nih masih baik atau enggak nih. Nah, itu ada timbul perasaan gitu. Jadi ya apa nih? Apakah yang penting wudhunya sudah sesuai dengan syariat. Kalau seandainya masih ada timbul ragu-ragu sah atau enggak sah, tadi sudah sempurna atau enggak, maka lanjutkan. Itu namanya was-was. Sudah selesai. Wah, tadi kayaknya sudah selesai, sudah lewat, gak usah diurus. Wudhunya sah, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kayaknya enggak sempurna ini. Pas dilihat, oh iya betul, tangannya ada yang enggak basah. Ya jangan husnudzon, memang itu batal, memang itu belum sah. Wudhu lagi. paham? Begini, Bib. Artinya dari sholat maghrib tadi menuju ke isya. Iya. Jadi ini perasaan nih batal enggak, wudhuku batal enggak? Ini jadi al yakin la yuzalu bisyak. Dia yakin bahwa tadi itu wudhu untuk sholat maghrib, tapi dia ragu batal atau enggak. Yakin itu pasti. Karena dia ragu batal apa enggak, maka yang ragu-ragu itu tidak bisa menghilangkan yang sudah yakin. Artinya wudhunya tetap sah, lanjut sholat isya. Paham ya? Paham. Nah, yang yakin tidak bisa menghilangkan yang ragu. Kayak sholat dapat berapa? Sholat dapat 3 rakaat. 3 rakaat nih. Dia ini 3 ke 4 ya? Ini 3 ke 4 ya? Ya kan? Dia yakin ini 3, yang ragu-ragu kan 4. Maka tetap nambahin 1 rakaat. Kenapa? Karena yang yakin 3, yang ragu-ragu ke 4. Maka yang ragu-ragu ini diulangi lagi biar ya yakin. Nah, paham? Ada lagi kah? Kalau ada, kita tutup nih. Sopnya keburu dingin. Karena di Jerman gak ada sop. Insyaallah barakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ihdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.